Salah satu hal yang perlu kita sampaikan dan kita ingatkan di antara kita adalah tentang masalah rizki dan tentang kunci-kunci rizki agar kita bisa istiqomah, bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala terlepas apapun ujian Allah kepada kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak tentang masalah itu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, seorang nama besar yang bernama Abu Hazim pernah ditanya, "Mama luka?" Apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang tuh apa? Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau. Mama luka, apa hartamu? Apa harta yang engkau punya saat ini? Nah, kalau kita ditanya seperti itu, Mas, lagi susah ya? Iya nih. Emang harta Mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka? Nah, jawaban kita apa? Apa? Harta kita apa? Jujur aja nih, bingung. Separah itu beban hidup antum sampai nggak bisa ngedata harta sendiri. Kasihan ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini, aduh pening Pak Ustadz lah. Udah ada pusing, saya nggak bisa mikir. Apa harta kita? Ingat di rumah ada apa? Rumah? Enggak, Pak Ustadz, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? Pinjaman kemarin tuh. Terus apa lagi? Sebutkan harta kita apa? Saya dapat hadiah. Motor, terus jujur, ini jujur ya, paling nggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu. Hanya nggak usah sok-sokan lah. Ini jujur ya, kalau antum kita ditanya apa hartamu, karena jawaban kita apa? Motor, terus handphone, terus uang. Berapa uang? Uang berapa? Wah, Masya Allah. Datang ke sini barang istri ya, Mas? Oh, iya, cuman pinter emang ini orang-orang Jatinegara. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Abu Hazim ditanya, kata beliau, "Malan, saat ini saya punya dua harta," kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Saya nggak takut miskin. Dengan punya dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya dua harta, dan dengan yang saya punya ini saya nggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita dia punya tanah di mana, hadirin? Gatsu kali ya. Mana anak Gatsu nih? Habibi. Oh, ini anak Gatsu. SCBD. Terus apa? Mana lagi mana? BSD. Antum Jatinegara, di sini ada Tebet, ada Menteng. Kenapa jauh banget ke BSD? Ini serem-serem semua, Menteng terus
Itu mengerikan semua, harga tanahnya di situ. Ke sana lagi Tamrin gitu. Kenapa kok jauh banget ke BSD? Ya karena saya orang BSD Pak Ustadz gitu. Kata Abu Hazim, ternyata bukan tanah di SCBD. Ya jelas lah, beliau bukan orang sini. Kata beliau, yang pertama itu at-thiqatu billah, percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas, dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. At-thiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Allah Al-Muhsin, yang maha baik. Allah Arhamur Rahimin, Allah Akramul Akramin. Dan putus asa, nggak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nggak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, kayak urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita husnudzon sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, alhamdulillah, urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tertarik kita, nggak dibahas gitu. Lo tau dia nggak? Iya. Ada. Lo lihat tadi dia ke masjid sholat subuh naik apa? Mobil baru ini. Coba lo pikir deh, mungkin nggak pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu? Coba lo pikir, kita duduk. Padahal belum baca zikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang. Itu yang membuat kita takut miskin ternyata. Gitu. Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah mengatakan al-ilmu muamalah bainal abdi wa rabbi. Ilmu itu adalah muamalat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu penuntut ilmu dia fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia ngurusin orang secara positif, menebar kebaikan. Makanya Imam Malik mengatakan kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini kalau belajar, fokus pertamaku perbaiki diri. Adapun orang tak tertarik, itu orang punya A, punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ada ya? Udah tidur belum ibu-ibu? Alhamdulillah udah. Ibu-ibu juga jangan tertarik sama tas temennya. Oh, bangun dengar kata tas itu, passwordnya ibu-ibu, tas ya. Kalau kajian tuh fokus kematian, lihat gamis kanan, gamis kiri, fokus gitu kan. Ngapain mikirin gamis orang gitu? Itu pasti bahannya adem ya. Yang penting tuh hati adem, bukan bahan adem. Yang kedua ya adem lah, orang hujan tadi, kehujanan dia, adem basah gitu loh. Jadi ini semua bahan kita adem nih pagi ini, Masya Allah. Udah nyajar ngurusin orang, itu yang rusak kita pada hari-hari ini. Ngebanding-bandingin. Lihat para ulama, Abu Hazim mengatakan athiqa billah, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nggak tertarik dengan barang orang, nggak tertarik dengan harta orang, nggak tertarik dengan duit orang, nggak tertarik dengan rumah orang, nggak tertarik. Itu penuntut ilmu harus punya mental itu, nggak tertarik. Karena harta yang kita punya aja belum mampu kita syukuri secara sempurna.
Harta yang kita punya saja sudah merepotkan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ngapain kita ngurusin harta orang? Dan itu yang membuat kita dihantui kemiskinan. Adapun para ulama enggak. Athiqu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah dalam surat Al-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Al-Dzariyat 22. Kata Maryam Al-Basriyah, beliau mengatakan, mahtammamtu birizki wala ta'ibtu fi talabi mundu sami'tu Allah Azza wa Jal yaqul wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rizki, dan aku nggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rizki setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Bukan berarti malas cari rizki, bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah, enggak, tapi enggak tertekan, itu maksudnya. Enggak tertekan, enggak takut, enggak parno, enggak bingung tentang masa depan, karena yakin rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada. Rizkinya ada pada Ar-Razzaq Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Al-Hasan bin Saleh pernah mengatakan, rubbama asbahtu ma ma'i dirham. Seringkali aku bangun di pagi hari, aku nggak punya 1 dirham pun. Anggap saja 1 dirham sekarang 80 sampai 100 ribu, nggak punya uang. 1 dirham artinya nggak punya uang. Wa ka'anna dunya kullaha qad hizat li. Tapi perasaanku, kata beliau, itu seperti orang yang punya semua isi dunia. Allah Akbar. Saya nggak punya duit, pas bangun nggak punya duit, tapi subhanallah kasih perasaan kepada saya seperti saya punya semuanya, saya punya dunia. Oleh karena itu, yang poin yang pertama kali harus kita camkan, hadirin, rizki itu terbagi menjadi 2, rizki zahir dan rizki batin. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Mandzur ketika menjelaskan tentang kata rizki dalam bukunya yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Apa nama bukunya? Lisanul Arab, Masya Allah. Hadiah. Syukran. Betul. Ini bukan. Saya pikir di semua ini nih hadiah semua. Yang hadiah mana? Yang ini? Oh, buku. Masya Allah. Ini pas bukan? Bukan? Oke. Masya Allah. Masya Allah. Salah berarti. Ini semua hadiah, bukan? Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama kali harus kita camkan bahwa rizki itu terbagi menjadi 2, rizki zahir, harta, uang, properti, dan rizki batin yang berkaitan dengan jiwa kita, berkaitan dengan hati kita,
berkaitan dengan ruh kita. Dan rizki yang paling mahal adalah yang berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan jiwa. Itu yang membuat para ulama walaupun tidak punya 1 dinar pun merasa seperti orang yang punya segalanya. Kenapa demikian? Karena kita itu, atau inti dari kehidupan kita adalah kehidupan ruh. Ulama mengatakan, ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi, wahai pelayan-pelayan jism, wahai pelayan jasmani, betapa seringnya kamu kecapean, kamu sakit, kamu sengsara gara-gara kamu melayani jasmani kamu. Atutlubur ribha fima fihi khusranu, apakah kamu cari keuntungan di sesuatu yang pasti rugi? Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha, fokuslah menata jiwa dan sempurnakan jiwa dan hati Anda. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Anda itu jadi manusia karena jiwa dan ruh Anda, bukan sebatas karena jasmani Anda. Itu kata para ulama. Mereka yang memberikan pesan bahwa kita jadi manusia itu karena ruh kita. Kehidupan ruh adalah kehidupan yang terpenting dalam kehidupan hati. Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahayal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua seluruh anggota badan, baik semua jasmani. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasmani rusak, pemikiran rusak, semua berantakan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati kita, jiwa kita. Dan ulama memberikan pesan besar, barang siapa yang hidupnya melayani jasmaninya, maka dia akan sengsara. Bukan 1, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Kam tashqa bi khidmatihi, betapa sering kalian sengsara, betapa sering kamu sengsara karena kamu sibuk melayani jasmani kamu. Jangan jasmani. Itu awal dari kehancuran kita. Fokus kepada qulub, fokus kepada hati. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membedakan orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji, orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama. Masih ingat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebuah kejadian di masa sebelum Rasulullah SAW, ketika ikonnya dan simbolnya kekayaan melakukan show of force, membuat sebuah pameran harta dia. Siapa dia? Angkat tangan dong hadirin. Kita berhadapan 1 lawan 1. Siapa dia? Angkat tangan. Qarun. Ini biar dapat hadiah nih. Angkat tangan dulu belakang. Qarun. Apa kata Allah dan apa yang terjadi pada saat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam sebuah ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 79. Mari kita buka ayat tersebut. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketemu? Siapa yang bisa baca artinya? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun
innahu ladhu hadzin azim. Siapa? Siapa? Jazakallahu khairan. Ketika Qarun keluar, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dikeluarkan semua tuh hartanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang awam, orang-orang yang fokusnya ke jasmani, ke fisik, ke materi. Ya laitalana, duhai, andai saja kami mendapatkan atau kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Itu sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Kagum dia. Mereka terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Lalu apa yang Allah firmankan di ayat berikutnya? Apa komentar ulama pada saat itu? Wa qala alladziina utul ilma. Maka decak kagum mereka direspon oleh orang-orang yang punya ilmu. Lihat, punya ilmu. Berarti kita yang Allah kasih hidayah untuk datang ke kajian, untuk menuntut ilmu, kira-kira kita ngikutin pihak yang di ayat 79 atau ayat 80? 80. Wa qala alladziina utul ilma. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman aman wa amila salihah. Pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun, lebih mewah dibanding yang diberikan oleh Qarun, didapatkan oleh Qarun. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan ada yang mendapatkan kecuali orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita. Anda kagum dengan hartanya Qarun, pahala Allah lebih besar dari itu. Anda menganggap itu besar, pahala Allah jauh lebih besar lagi. Hadirin, dijelaskan sebagian ahli ilmu ini penting. Lihat bagaimana cara berpikir orang awam dengan cara berpikir ahli ilmu itu berbeda. Orang awam itu berpikir, secara umum berpikir sesuatu yang kasat mata saja, yang tangible, yang terlihat. Tapi ahli ilmu itu melihat utuh, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin, dan fokus mereka secara batin tanpa meremehkan zahir. Zahir penting, tapi batin yang harus diprioritaskan. Makanya lihat 79 dan 80 ini. 79 terkagum-kagum dengan zahir. Adapun 80, lihat, ulama mengajak umat ke hal-hal yang batin, yang intangible, yang tidak terlihat. Tapi itulah esensi dari kehidupan. Dan begitulah semua pakar di semua bidang. Pakar semua bidang. Contoh analogi sederhana ya. Kalau kita awam dalam dunia bangunan, masuk rumah terus ngelihat parkit atau segala macam, yang kita perhatikan apa? Langsung kagum, bagus banget sih ini rumahnya, segala macam gitu. Tapi kalau orang yang jago, punya ilmu dalam masalah bangunan dan seterusnya, Anda lihat nggak? Saya tuh berapa kali ngeliat orang tuh kalau datang tuh dia nggak bicara, dia cuma jalan gini, terus dia ketok-ketok, gitu loh. Oh, kopong gitu segala macam. Itu dia tahu, ketok. Dia ngeliat dalamnya akhirnya. Dia nggak terpukau dengan apa? Hanya sebatas yang dilihat. Pernah ngeliat orang kayak begitu? Enggak ya?
lihat 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 Pak Ustaz, lihat lihat mobil orang awam ketika ngelihat sebuah mobil mulus langsung kagum apa enggak? Keren banget ini mobil. Anak bengkel 35 tahun di bengkel ngeliat mobil gitu langsung kagum. Tabrakan kemarin, tabrakan gitu, dan dia beli tabrak itu cuma pegang, kadang-kadang nggak dipegang sama dia, perhatikan bersama, dia bisa tahu, dia lihat dalamnya, nggak terlalu tertarik dia dengan yang kasat mata, dia lihat di balik itu. Ini kaidah kehidupan hadirin di bidang manapun. Orang awam itu selalu terkecoh dengan zohir semata. Handphone, orang awam lihat casingnya buah apel yang kemakan udah senang hadirin. Tapi yang ngerti dia nggak tertipu dengan casing, dia lihat mesinnya gimana ini bener apa nggak, ori apa KW, semua demikian.